Sebetulnya kalau saya pribadi melihat, ini sebagai reaksi dari rating agency di Amerika atas kejadian di awal tahun ketika Silicon Valley Bank tiba-tiba harus mengalami kerugian yang besar dan harus sekarang direscue ya, diselamatkan. Jadi mereka ingin tidak mengulang lagi lah kejadian seperti itu. Karena mereka melihat dampak dari pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed yang sangat cepat dalam tempo 1,5 tahun terakhir, itu mengakibatkan tentu saja suku bunga akan tinggi. Suku bunga akan tinggi dan berakibat tentu dugaan pasar, situasi permintaan pasti akan melemah, akan turun lah paling tidak seperti itu, melemah. Nah, rupanya kejadian itu terjadi di Silicon Valley Bank ini yang mengakibatkan terjadinya penarikan dana, deposan di terutama di bank-bank yang mid size dan di regional gitu loh. Dan kelihatannya Moody's dan juga Fitch Ratings memperhatikan betul fenomena ini yang ada di sana. Dan ketika itu mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa situasi yang akan dihadapi oleh bank-bank di Amerika, baik yang small, mid-size maupun yang besar, itu akan lebih sulit situasi yang dihadapi. Dan seperti kita tahu kan, yang namanya kalau suku bunga tinggi terus, tentu permintaan terhadap kredit akan melemah. Ini yang diprediksi oleh mereka, ditambah lagi memang ada beberapa bank-bank yang mereka pantau terjadi penarikan dana oleh nasabahnya. Mungkin ini juga dampak atau ekor dari kasus yang ada di SVB dan diikuti oleh dua bank yang lain yang juga kita tahu mengalami masalah. Namun kita tahu bahwa eh, reaksi dari The Fed melihat situasi perbankan yang demikian itu langsung, walaupun tidak secara tegas dikatakan adanya blanket guarantee, tapi kita tahu kan kasus SVB semua deposan itu dibayar penuh, sehingga akan jadi seperti ada blanket guarantee. Ini yang mengakibatkan para deposan akhirnya sedikit lebih yakin bahwa uangnya tidak akan hilang. Jadi kalau kita akan lihat kembali hasil akhirnya, bukan hasil akhir lah, katakan sementara ini, deposan yang ada di bank-bank yang diberikan downgrading itu memang masih bisa, katakanlah ada yang keluar tentu, ada yang masuk akibat dari diberikannya suku bunga yang lebih tinggi. Karena suku bunga tinggi kan tentu biaya dana akan tinggi, dan ini tentu akan menggerus profitability. Dan karena suku bunga sudah tinggi, ya tentu juga credit condition di Amerika juga akan menjadi lebih tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kredit. Jadi ini beberapa faktor ini yang mengakibatkan mereka melakukan downgrading dari bank-bank kecil dan menengah ini. Walaupun kita tahu Moody's juga memberikan warning atau peringatan pada 6 bank besar yang juga ada kemungkinan bisa dilakukan downgrading. Dan ini saya nggak tahu apakah akan segera ataukah dalam waktu yang cepat, karena salah satunya misalnya itu Bank of New York Mellon, ini merupakan salah satu bank terbesar ya yang memegang fungsi custodian yang paling besar makan di dunia. Kalau tidak salah saya dia sampai menangani 47 triliun dolar. Jadi saya bisa membayangkan kalau katakanlah ini Bank New York Mellon ini di downgraded kan oleh Moody's, mungkin dampaknya cukup besar juga untuk sektor keuangan di sana ya. Namun saya kira ini kita harus lihat kembali bagaimana Moody's nanti dalam mempertimbangkan berbagai hal ini. Baik, Pak Halim, kita tahu tidak hanya bank ini yang diturunkan rating kreditnya, tapi masih ada potensial beberapa bank lagi yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan juga disebutkan oleh Moody's resesi ringan di Amerika Serikat. Apakah menurut Anda ini akan menjadi ancaman juga untuk persepsi perbankan baik itu di global maupun di dalam negeri? Sebetulnya ini menjadi katakanlah seperti teka-teki ya bagi kita semua yang tidak tiap hari hidup di Amerika ya.
Berkali-kali kita selalu diberikan informasi tentang kemungkinan terjadinya resesi, bahkan krisis perbankan yang diikuti oleh krisis ekonomi di Amerika. Namun saya rasa kalau kita perhatikan betul secara teliti, kekuatan ekonomi Amerika itu masih cukup resilient gitu ya, cukup tahan dengan berbagai tekanan dan juga gejolak yang ada di dalam sektor keuangan yang sekarang sedang dialami oleh mereka. Jadi saya percaya, apalagi dengan data-data terbaru, bahwa unemployment rate-nya itu bahkan turun gitu loh. Ini menunjukkan kan mesin ekonominya masih berjalan. Bahkan turun cukup rendah, menjadi saya kira salah satu yang paling rendah dalam sejarah Amerika ya. Menjadi 3,4% unemployment rate-nya. Dan inflasinya juga berhasil dikendalikan ke arah 3%. Jadi kelihatannya tugas dari The Fed dalam menstabilkan ekonomi Amerika itu cukup berhasil. Apakah nanti akan hard landing yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat? Saya rasa mungkin kita bicaranya seperti juga Moody's, bicara tentang soft landing, resesi ringan katanya pada awal tahun depan. Tetapi data-data menunjukkan kekuatan ekonomi Amerika masih cukup kuat, bahwa ini tidak lepas karena The Fed sendiri tentu sangat memantau bagaimana perkembangan sektor real ekonomi mereka gitu ya. Baik, lalu apakah ada tindakan antisipasi yang harus kita siapkan dari dalam negeri? Saya kira ini dampaknya saya melihat mungkin akan terbatas ya, bahwa dampak penurunan downgraded oleh Moody's itu akan tentu banyak dirasakan di sektor perbankan di Amerika. Mungkin juga nanti ada sedikit koreksi terhadap harga-harga saham mereka di Amerika. Namun dampaknya kepada global saya pikir tidak terlalu besar, kecuali kalau nanti ada downgrading terhadap bank-bank besar yang tadi saya sebutkan seperti Bank of New York Mellon, lalu ada juga Trust Bank. Ini bank-bank yang besar semua ini, yang asetnya itu triliun. Tentu ini akan punya ripple efeknya kepada dunia. Tetapi untuk Indonesia sendiri kita tahu kondisi kita secara fundamental justru lebih baik sekarang dibandingkan dengan Amerika Serikat. Bayangkan kita inflasinya sama, sekitar 3%. Suku bunga kita hampir sama dengan The Fed. Bayangkan. Lalu bedanya nanti cuma di faktor risiko, country risk kita ya, tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Nah, ini yang mengakibatkan harga dari obligasi pemerintah kita masih cukup menarik, dengan yield yang juga cukup menarik. Dan ini membuat ini barangkali jarang sekali kita melihat situasi seperti ini. Bahkan saya belum pernah lihat ini, bahwa kita secara fundamental bisa lebih baik daripada Amerika, di luar dari country risk tadi ya. Jadi ya kita berharap tentu stabilitas ekonomi kita masih akan tetap terjaga. Saya optimis sektor keuangan kita apalagi juga dengan situasi yang kondisinya relatif cukup baik lah ya. Likuiditas dijaga oleh Bank Indonesia, suku bunga juga tidak terlalu tinggi, fiscal policy kita juga sangat konservatif, defisit kita bisa dikendalikan bahkan cukup jauh di bawah 3. Jadi ini semua menunjukkan kondisi kita cukup aman, namun ya risiko dari sisi eksternal tentu tetap harus kita perhatikan.